Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 96 sampai dengan 97 di buku paket Penjaskes kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Kita akan bahas penilaian bab 3 dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara jalan dan lari. Jawabannya, saat berjalan kaki salah satu kaki selalu menapak tanah, sedangkan saat lari ada saat-saat badan melayang atau kedua kaki tidak menapak ke tanah. Itulah perbedaannya. Kemudian nomor 2, sebutkan prinsip-prinsip dasar jalan cepat. Jawabannya, 1. Melangkah tanpa terputus dengan tanah. 2. Setiap melangkah kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Yang ketiga, dalam satu langkah, satu kaki harus berada di tanah sebelum kaki satunya diangkat dari tanah. Nomor 3, sebutkan macam-macam kombinasi gerakan jalan cepat. Jawabannya, 1. Permainan hitam hijau. 2. Menangkap bola yang lambung. 3. Mengambil bola berpasangan. 4. Langkah lebar. 5. Mengikuti tanda. Dan 6. Berkelompok menggunakan tongkat estafet. Nomor 4, jelaskan cara melakukan kombinasi jalan cepat. Jawabannya, kombinasi jalan cepat permainan hitam hijau. 1. Permainan kelompok A diberi nama hitam. 2. Pemain kelompok B diberi nama hijau. 3. Setiap pemain berhadapan dengan sikap melangkah. 4. Nama kelompok yang disebut lari berbalik ke belakang dengan kelompok lainnya mengejar. 5. Cara penyebutan nama hitam atau hijau. Yang keenam, yang kalah diberi tugas tambahan menggendong temannya tersebut. Oke, itu jawabannya. Kemudian nomor 5, jelaskan cara melakukan perlombaan jalan cepat menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Jawabannya, cara melakukan perlombaan jalan cepat yang dimodifikasi adalah dengan menempuh jarak 1000 meter sebagai berikut. 1. Start, aba-aba bersedia, badan siap di belakang. Start dan aba-aba ya segera jalan cepat. Kedua, langkahkan kaki kiri ke depan dan mendarat dengan tumit. Ketiga, condongkan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan. Keempat, finish tidak ada gerakan khusus. Itu jawabannya. Kemudian nomor 6, jelaskan yang dimaksud dengan lari sambung atau estafet. Jawabannya, lari sambung atau lari estafet adalah salah satu nomor lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting dengan membawa tongkat dari start hingga melewati finish. Itu jawabannya. Kemudian nomor 7, sebutkan prinsip-prinsip dasar lari sambung atau estafet. Jawabannya, memegang tongkat, memberi tongkat, menerima tongkat, dan berlari mengelilingi lapangan. Nomor 8, jelaskan cara melakukan lari sambung atau estafet. Jawabannya, 1. Pemain berdiri pada posisi masing-masing. 2. Pelari pertama menggunakan start jongkok di belakang garis start. 3. Pemegang tongkat dilakukan pada saat salah satu ujung sampai tengah. Yang keempat, ketika aba-aba selesai diberikan barulah pemain berlari ke pemain lainnya secara berurutan untuk menyerahkan tongkat tersebut dan begitu seterusnya. Nomor 9, jelaskan cara melakukan perlombaan lari sambung atau estafet. Jawabannya, pelari pertama mempunyai kemampuan start yang baik. Pelari kedua terampil dan mempunyai daya tahan yang baik. Ketiga, pelari ketiga memiliki kemampuan di tikungan dengan baik. Dan yang pelari keempat, pelari tercepat yang mempunyai semangat yang tinggi. Nomor 10, sebutkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lari sambung atau estafet. Jawabannya, 1. Memberikan atau menerima tongkat dengan tangan yang salah. 2. Terlambat melakukan start. 3. Gagal menerima tongkat. Nomor 11, jelaskan yang dimaksud dengan lompat jauh. Jawabannya, lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas depan
dalam dilakukan dengan cepat dan melakukan tolakan pada suatu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Nomor 12, sebutkan prinsip-prinsip dasar lompat jauh. Jawabannya, awalan atau ancang-ancang, kedua tolakan atau tumpuan, ketiga sikap badan di udara, dan yang keempat sikap mendarat. Nomor 13, jelaskan cara melakukan lompat jauh gaya melenting. Jawabannya, 1. Berlari dan melompat dengan kedua kaki. 2. Ketika berada di udara, posisi badan tegap dan kedua tangan lurus ke atas. 3. Posisi kedua kaki ditarik dan ditekuk ke belakang. 4. Saat akan mendarat, kedua kaki diayunkan ke depan dan kedua lutut sedikit ditekuk. Itu jawabannya. Nomor 14, jelaskan cara melakukan perlombaan lompat jauh gaya melenting. Jawabannya, 1. Jarak awalan 10-20 langkah. 2. Kaki tumpu dihentakkan pada balok tumpuan dengan kuat dan cepat. 3. Saat udara tungkai dilentingkan ke depan. 4. Saat mendarat kedua kaki diluruskan ke depan dan kedua tangan diayunkan ke depan. Nomor 15, sebutkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lompat jauh. Jawabannya, 1. Kurangnya kecepatan lari. 2. Langkah tidak tetap jaraknya. 3. Pada 4 langkah terakhir terlalu terburu-buru. Yang keempat, tolakan kurang keras. Kelima, sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi. 6. Kurang berani menjulurkan kaki ke depan. Dan yang ketujuh, selalu mendarat dengan pantat. Itu jawabannya. Nomor 16, jelaskan yang dimaksud dengan lempar cakram. Jawabannya, lempar cakram adalah salah satu cabang olahraga atletik yang menggunakan cakram yang berbentuk piring dan terbuat dari logam atau bahan lain yang bundar pipih untuk dilemparkan sejauh mungkin ke arah yang telah ditentukan. Nomor 17, sebutkan prinsip-prinsip dasar lempar cakram. Jawabannya, cara memegang cakram, awal melempar cakram, dan berputar melempar cakram. 18, jelaskan cara melakukan lempar cakram. Jawabannya, 1. Posisi badan tegap. 2. Langkahkan salah satu kaki. 3. Ayunkan cakram mengelilingi tubuh. 4. Langkahkan kaki lurus ke depan diikuti dengan melempar cakram. 19. Jelaskan cara melakukan perlombaan lempar cakram. Jawabannya, perlombaan lempar cakram dilakukan dengan menggunakan cakram yang beratnya 2 kg dengan garis tengah 219-221 mm untuk putra dan 1 kg dengan garis tengah 180-182 mm untuk putri. Lingkaran untuk melempar berdiameter 2,5 meter. Itu jawabannya. Kemudian yang terakhir nomor 20, sebutkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lempar cakram. Jawabannya, 1. Jatuh ke belakang pada awal putaran. 2. Berputar di tempat atau seperti gasing. 3. Membungkukkan badan ke depan. Yang keempat, melompat tinggi di udara. Dan yang kelima, terlalu tegang di kaki. Itulah jawabannya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 20, silakan kalian salin jawabannya. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.